Pemirsa, Barreskrim Mabes Polri kembali mengungkap kasus human trafficking jaringan internasional. Polri mengungkap sejumlah modus perdagangan manusia jaringan internasional. Ada 4 orang korban. Halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan talkshow hari ini bersama saya, Leni Herlina, dengan NIM 2000082. Kasus human trafficking atau perdagangan manusia hingga kini terus terjadi. Seorang warga negara Indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia di Inggris. Beruntung, korban yang berasal dari Banyumas, Jawa Tengah berhasil dipulangkan ke tanah air. Ia berhasil dipulangkan ke tanah air berkat bantuan KBRI dan warga lokal di sana. Bagaimana jalan yang berliku pada korban sehingga terjebak sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia atau human trafficking di Inggris? Untuk memperjelas lebih dalam mengenai kasus tersebut, saya alihkan kepada moderator Anissa Fitriani dengan NIM 2000140. Kepada moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya untuk memandu acara talkshow pada siang hari ini, yaitu mengenai human trafficking atau yang sering kita sebut dengan perdagangan manusia. Baik, sebelum saya memandu acara kali ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa para narasumber kita yang telah hadir, yaitu ada Kang Reksana Martino Dwilana dengan nomor NIM 2000073 selaku dari pemerhati HAM. Halo Kang Reksa, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, selanjutnya ada Kang Muhammad Darussalam dengan nomor NIM 20009 dari Kedutaan Besar. Halo Kang Darul, gimana nih kabarnya? Kabar baik, Cak. Baik, semoga sehat ya Kang Darul. Baik, di sini juga ada Kang Irfan Maulana dengan nomor NIM 2000059 selaku dari pakar hukum pidana. Halo Kang Irfan, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Ya, baiklah, kalau kita berbicara tentang kasus ini adalah warga miskin yang nampaknya ingin mengadu nasib untuk bekerja, menjadi masalah klasik nampaknya setiap ada perdagangan manusia yang tadinya ingin bekerja kemudian menjadi perdagangan manusia. Baik, gimana nih perlindungan terhadap korban perdagangan manusia atau human trafficking kalau dilihat dari sisi hak asasi manusia? Silakan Kang Reksa. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebagai bentuk perlindungan hukum negara terhadap hak-hak korban perdagangan manusia atau human trafficking dalam hak asasi manusia. Jadi dimensi kehidupan manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia apabila terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan hakikat dan martabat manusia, bahkan melanggar hak asasi manusia yang perlu kita berantas. Dan dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, huruf C, menyebutkan bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia adalah dilakukan dengan cara pemidanaan berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan restitusi. Mungkin segitu Mbak Ica yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Reksa. Oke, selanjutnya gimana nih tanggapan Kang Darul terhadap kasus ini selaku dari pihak Kedutaan Besar? Silakan. Baik, dari Victoria inilah kemudian disampaikan bahwasannya ada warga negara Indonesia kita yang bernama Ibu Naria Kartini yang masuk di dalam skema National Reformation.
kemudian dilaporkan kepada polisi oleh third party yang tadi disebutkan adalah Ibu Caroline pada bulan Juli, bertepatan pada akhir bulan Juli. Kemudian pada bulan Agustus kami mendapatkan laporan pertama dari pihak kepolisian mengenai lokasi keberadaan Ibu Naria Kartini setelah sekian lamanya. Kami cari-cari dan ternyata pihak kepolisian sudah berhasil menemukan lokasi keberadaan dari Ibu Naria Kartini tersebut. Dan juga kami mendapatkan kontak dari Nyonya Caroline yang langsung menyelamatkan ataupun membantu menyelamatkan Ibu Naria Kartini yang sempat menghilang dari Burmol Housing. Mungkin untuk sementara waktu hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Ica. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Darul atas tanggapannya. Oke, selanjutnya ada Kang Irfan dari pakar hukum pidana. Saya ingin bertanya gimana nih tanggapan Kang Irfan terhadap kasus ini kalau dilihat dari sisi hukum pidana. Silakan. Penegakan hukum pidana kasus perdagangan manusia atau human trafficking di Indonesia selama ini masih sangat lemah. Dari perundang-undangan sebenarnya sudah diatur, namun penegakan hukumnya ternyata masih lemah. Penegakan hukum atas kasus kejahatan perdagangan manusia sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak kejahatan perdagangan orang. Namun, implementasinya di tingkat aparat penegak hukum selama ini cenderung lemah karena terindikasi ada intervensi permainan kotor dari pelaku terhadap oknum-oknum penegak hukum. Akibat indikasi adanya permainan kotor dari pelaku kejahatan perdagangan orang, terjadi pelemahan terhadap peran aparat penegak hukum yang mengakibatkan penanganan kasus ini tidak terurus. Perdagangan orang juga termasuk pelanggaran hak asasi manusia dengan korbannya para perempuan dan anak-anak untuk pelacuran, eksploitasi seksual, dan eksploitasi tenaga paksa. Dan juga ada indikasi ketidakmauan dan ketidakmampuan penegakan hukum dalam menangani perkara pidana ini untuk menciptakan kebenaran dan keadilan substantif, bukan yang bersifat transaksional. Oleh karena itu, dibutuhkan rekonstruksi atau bisa disebut reformasi atas penegakan hukum pidana kejahatan pelanggaran orang, meliputi aspek substansi, struktur, dan budaya hukum. Karena perdagangan orang saat ini menjadi kejahatan nomor 3 di dunia setelah perdagangan narkotika dan perdagangan gelap senjata. Seharusnya penegakan atas kasus kejahatan ini dioptimalisasikan. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Kang Irfan atas tanggapannya. Baik, selanjutnya ada kesaksian korban Syahali Iskandar menjadi korban tindak pidana perdagangan atau human trafficking di Inggris. Baik, jadi gimana ceritanya kok Anda bisa menjadi korban perdagangan manusia? Saya pertama kali bekerja sebagai asisten rumah tangga di Singapura pada tahun 2014. Selanjutnya saya berpindah-pindah ke berbagai negara mengikuti majikan saya. Tetapi di situ saya merasa aneh karena selama saya bekerja, saya tidak diperbolehkan bertemu dengan teman ataupun saudara saya. Bahkan saya tidak diperbolehkan pulang ke Indonesia. Sampai di mana koordinator fungsi protokol KBRI London menyebut laporan terkait saya. Ternyata saya sempat menghilang dan akhirnya dipertemukan oleh teman saya yang melaporkan dan langsung ditangani oleh pihak yang berkaitan. Begitu Mbak Ica. Baik, terima kasih Syahali. Berakhir juga bincang atau talk show pada pagi hari ini. Semoga kesaksian dan ilmu dari beberapa narasumber bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya Anissa Fitriani, pamit undur diri dan mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaiannya. Selebihnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.
Ya, terima kasih kepada moderator dan para narasumber sekalian. Demikian talkshow hari ini. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri dan sampai jumpa.